Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helina Azhar Hari Putri dan teman-teman saya Faras Wahyu Royhana, Haula Zarifa Jamilah, Hikmal Zikri, dan Ian Arazak. Paradigma Islam di tengah perkembangan masyarakat global. Sebelumnya, mungkin ada yang belum tahu apa itu paradigma. Jadi, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, atau singkatnya kerangka berpikir. Jadi, paradigma Islam di tengah perkembangan masyarakat global adalah kerangka berpikir Islami di tengah perkembangan masyarakat global. Sains dan teknologi yang telah berkembang dengan pesatnya di dunia barat saat ini telah menimbulkan berbagai perubahan dan pergeseran yang luar biasa, tidak hanya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga telah merambah bidang filsafat dan agama, sehingga mengakibatkan globalisasi yang tidak lagi memperhatikan sentrisme tertentu. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah rangkaian yang tak terpisahkan dari berbagai sistem kehidupan lainnya yang menunjang kemajuan dalam suatu peradaban. Tidak ada alasan untuk menolak atau menghindarinya. Yang menjadi masalah adalah bahwa setiap sistem ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh setiap peradaban tidak pernah bebas nilai. Ia mempunyai epistemologi dan aksiologinya sendiri sesuai dengan paradigma yang berkembang dalam sistem global peradaban tersebut. Pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat radix dan reduktionik atau mendalam sampai ke akar-akarnya dan prinsip art for art seringkali menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebab siapa saja bisa mengembangkan apa saja demi memenuhi hasrat keingintahuannya tanpa memikirkan apa dan bagaimana jadinya. Menurut Muhammad Amin Abdullah tahun 1995, modernisasi dengan segala kemajuannya ternyata bisa mempunyai dampak buruk, terutama bagi masyarakat muslim yang belum betul-betul siap dengan segala perangkatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun perangkat epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada ruh Islam yang akan membentuk paradigma pemikiran Islami di tengah perkembangan masyarakat global saat ini. Selanjutnya, paradigma pemikiran yang mendominasi masyarakat dunia saat ini. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, secara historis, hanya ada dua peradaban atau bangsa yang memiliki tradisi berpikir logik yang cukup kuat, yaitu Yunani, Arab, dan Barat modern. Sistem global yang mendominasi pada abad modern saat ini adalah sistem yang lahir dan mengkristal dari paradigma filsafat barat modern. Hal ini dikarenakan, yang pertama, persoalan yang dihadapi saat ini bukan lagi persoalan lokal kultural, akan tetapi membaur ke dalam masyarakat global. Yang kedua, dalam sistem global tersebut terdapat sistem-sistem kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan yang mana saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Umat Islam dalam merespon modernitas barat ini terbagi menjadi dalam beberapa pola. Yang pertama, kecenderungan kepada aliran pemikiran baru yang bersifat teologis, yang kemudian mengkristal menjadi aliran-aliran fundamentalisme, mesianisme, modernisme, dan tradisionalisme seperti yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan Sayyid Hussein Nasr. Yang kedua, kecenderungan pada pemikiran Islam yang bersifat historis, yaitu usaha membongkar pemikiran klasik dan membangun kembali dengan berbagai pendekatan filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, seperti sejarah, sosiologi, ilmu politik, atau ilmu yang lain, atau yang lebih dikenal dengan istilah proyek teoretisasi pemikiran Islam, seperti yang digeluti oleh Muhammad Arkaun, Hasan Hanafi, Muhammad Abid Al-Jabiri, dan yang lainnya. Yang ketiga, kecenderungan untuk melakukan islamisasi pada pengetahuan modern.
Nasr pernah berkata, sebagai agama, Islam hidup dan bertahan, tetapi peradaban dengan seluruh sistemnya telah surut dan tersingkir dari berbagai arah selama beberapa abad. Struktur sosial dunia Islam, termasuk institusi-institusi politik, ekonomi, dan budaya, menghadapi tekanan yang sangat kuat karena dirusak atau ditransformasikan oleh dominasi peradaban Barat modern. Dengan dominasi sistem global peradaban Barat tersebut dan laju modernisasi, lalu timbullah berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, yaitu haruskah negeri-negeri Islam menganut suatu teknologi yang kompulsif dan totaliter dengan resiko timbulnya tipe kebergantungan baru yang lebih subversif serta menghancurkan? Atau haruskah mereka melestarikan sumber daya mereka yang langka dan bernilai dengan mengabaikan perkembangan teknologi informasi? Reorientasi dan rekonstruksi paradigma pemikiran Islam. Menurut Muhammad Arkoun tahun 1994, paradigma berpikir yang dikembangkan Barat telah gagal membimbing cita-cita humanisme umat manusia dan cenderung mengarah kepada terbentuknya masyarakat sekuler. Nah, modernisme di samping sangat mengagulkan atau membanggakan kemajuan material dan intelektual, modernisme juga punya kecenderungan kuat untuk menghilangkan atau mematikan spiritualitas. Oleh karena itu, paradigma pemikiran Islam harus diorientasikan untuk membangun manusia seutuhnya atau disebut insan kamil. Nah, apa sih yang disebut insan kamil itu? Insan kamil itu yaitu mereka yang bisa mengembangkan 3 aspek kemanusiaan secara seimbang, yaitu yang pertama, fisik atau material, yang kedua, intelektual, dan yang ketiga, spiritual. Orientasi paradigma pemikiran Islam untuk membangun insan kamil. Seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5, manusia seutuhnya diberi predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah dan melakukan kebajikan-kebajikan di dunia. Dalam paradigma berpikirnya diberi peringkat ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa hanya menggantungkan dan menautkan hatinya kepada Allah dalam keadaan apapun dan menggunakan akal pikirannya untuk menggali ilmu pengetahuan yang dapat membangkitkan kesadaran ilahiyah. Hal ini seperti yang tercantum pada Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang berarti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka. Oleh karena itu, Allah mengajarkan umat Islam untuk membangun paradigmanya melalui Al-Quran, karena Al-Quran memberikan suatu konsep serta prinsip dari nilai yang bersifat transformatif dan reformatif, seperti tentang masyarakat yang moderat atau ummatan wasatan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang harus selalu menjadi saksi atau syuhada bagi umat manusia seluruhnya. Sehingga syarat utama dalam hal ini dapat dijadikan sebuah catatan penting bagi kita bahwa kita harus selalu menggunakan hati nurani dan akal pikiran kita dalam menciptakan suatu pola berpikir, bersikap, dan bertindak, namun hati dan akal tetap hanya boleh pasrah dan tunduk kepada petunjuk Allah dan tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Pemikiran dan kesadaran Islami. Pemikiran dan kesadaran ialah dua hal yang saling berkaitan secara interdependensi. Pemikiran memiliki suatu sifat yang konseptual. Dengan dilakukannya penelaahan terhadap pemikiran, maka akan menghasilkan beberapa kesimpulan epistemologis berdasarkan teori ilmu-ilmu mutakhir yang sudah ada. Sedangkan untuk kesadaran memiliki suatu sifat yang aktual, karena dengan lahirnya sebuah kesadaran,
kita akan dapat mengaktualisasi paradigma pemikiran dengan menentukan langkah yang strategis untuk mencari sikap serta tindakan yang perlu kita ambil. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya perbedaan sifat dari pemikiran dan kesadaran Islami, hal tersebut justru dapat disatupadukan menjadi dasar untuk membangun paradigma Islam saat ini. Hal penting untuk membangun paradigma Islam. Di sini terdapat 3 hal penting yang dapat kita lakukan untuk membangun paradigma Islam. Di antaranya, yang pertama, membangun komitmen pada kesadaran pemikiran Islam. Yang kedua, memahami manfaat dan mudarat modernisasi dengan segala kemajuannya. Dan yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan suatu strategi secara menyeluruh. Baiklah, di sini ada sedikit catatan untuk kita semua. Tantangan-tantangan teknologi informasi yang baru harus dihadapi bukan dengan optimisme maupun pesimisme yang berlebihan, tetapi dengan tindakan penuh pertimbangan. Satu hal yang paling penting dimiliki oleh setiap orang atau bangsa dalam rangka mengembangkan kehidupannya secara ideal adalah memahami dan mengerti siapa dirinya dan kemudian mengembangkannya dengan penuh kearifan hati nurani dan akal pikiran yang sehat dengan bimbingan hidayah ilahi. Sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.